Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kurana Eduka. Jadi di sini namaku Rara, kenalkan namaku Rara, dan di sini aku mau belajar bareng kalian bahasa Jerman. Jadi kita mulai dari sesi pertama belajar bahasa Jerman kali ini. Kita akan belajar dari basic terlebih dahulu. Oke? Jadi aku mau share screen dulu. Jadi di sini sudah ada worksheet yang udah aku bikin untuk kita belajar bareng bahasa Jerman dari dasar. Jadi kita belajar dari dasar banget, oke? Jadi kita belajar membacanya dulu. Jadi dari awal ini ada sich vorstellen. Apa sih artinya sich vorstellen? Yang pertama, sich itu artinya diri. Tulis sich itu artinya diri. Vorstellen itu artinya memperkenalkan. Nah, kalau dia memperkenalkan, berarti dia ini kan merupakan kata kerja atau verb. Jadi, sich vorstellen artinya memperkenalkan diri. Lalu ini apa sih meine Selbstvorstellung? Ini tuh, kalau meine itu artinya milik saya, milikku. Ya, meine itu artinya saya atau milikku. Nah, Selbstvorstellung itu artinya perkenalan diri. Jadi beda kayak tadi, kalau tadi kan vorstellen itu artinya memperkenalkan. Kalau yang ini artinya perkenalan diri. Jadi ini semua artinya perkenalan diri milik saya. Jadi perkenalan diriku. Karena perkenalan diri, jadi ini dianggapnya kata benda atau ya. Jadi kita belajar dari awal dulu. Kita belajar personal pronomen atau kata ganti orang. Nah, dalam membuat kalimat itu ada ini, personal pronomen atau kata ganti orang atau subjeknya plus to be kalau di bahasa Inggris atau kalau bahasa Jerman itu sein, dan plus objeknya. Nah, di sini aku pakai contoh heißen. Ini ada huruf yang bentuk-bentuk seperti huruf B itu dibacanya S, jadi heißen. Nah, kalau ada E sama I itu dibacanya I, jadi ini bacanya heißen, artinya pertama. Jadi kita mulai dulu dari ich. Ich ini artinya aku atau saya. Bin ini artinya adalah. Heiße ini itu perubahan dari heißen. Jadi heißen ini apa ya? Heißen ini kata aslinya. Nah, kalau misalnya di ich atau di aku, ini belakangnya berubah jadi heiße. Jadi ada e-nya di belakangnya. Terus selanjutnya ini ada du. Du itu artinya kamu atau Anda. Tapi ini lebih ke kamu, lebih ke informal. Is ini adalah sama ya artinya heiß. Ini kita pakai T. Jadi kalau tadi ich itu pakai E, kalau kamu itu pakai T. Heiß. Nah, sekarang ini ada 3, she sama s. Nah, ini tuh kalau di bahasa Inggrisin jadi kayak he, she, it. Artinya dia. Dia laki-laki, dia perempuan, dan dia yang selain laki-laki dan perempuan kayak hewan atau benda. Ini aku terus pakai bahasa Inggris aja ya. Jadi kayak he, she, atau it. Is ini artinya juga adalah, dan kita pakai juga pergantiannya ini kalau udah ada artikel. Oh ya, ini tuh artikel ya, namanya tuh. Itu kita ganti pakai T.
Heißt. Sorry, maaf. Tadi itu bukan artikel. Artikel itu kalau misalnya eh, ada huruf-huruf yang, sorry, ada kata-kata yang memiliki jenis kelamin. Maaf, tadi itu bukan artikel. Selanjutnya kita belajar personal pronoun yang selanjutnya ada she. She itu artinya itu adalah Anda. Jadi kamu atau Anda. Ini artinya Anda yang formal. Dan kalau she itu belakangnya pasti N. Tyson. Sekarang ini ada dialog. Kita translate satu-satu. Jadi yang pertama ada Halo, ich bin Roy. Where bist du? Kita translatekan. Halo, ich bin Roy. Aku adalah Roy atau namaku Roy. Where bist du? Kalau W itu di bahasa Jerman dibacanya agak kayak V tapi bukan V, jadi kayak menggetarkan bibir, jadi where bist du. Where bist du, siapa namamu? Ich bin, oh ya ini kan nggak ada Haisha-nya, tapi ini where bist du itu sebenarnya kayak siapa adalah kamu, kamu siapa gitu. Jadi sama aja kayak siapa namamu? Ich bin Rara. Aku adalah, sorry ya ini tipe. Aku adalah Rara. Ini dibalas sama si Roy, Shun. Kalau ada titik ini kita bacanya tuh O, tapi mulutnya agak apa ya? Agak agak di kayak tapi nggak gimana ya? Agak ditarik dikit lah. Jadi kita bacanya Shun. Ich kenne Zullernen. Schon, dich kennen, Zullernen. Schon itu eh, artinya bisa indah, bisa baik, bisa senang. Jadi kalau di sini konteksnya berarti senang. Dich ini artinya kamu. Kennen, Zullernen ini artinya mengenal. Berarti kalau misalnya diartikan senang mengenal kamu. Ini ada hubungan. Hubungan ini artinya adalah tugas. Nah, ini kalau misalnya kita sesuaikan sama ini, personal pronomennya sama say-nya, ich, ich bin. Ich bin Rara, aku Rara. Ich, kita lihat lagi, ich bin. Ich bin aus Indonesia. Ich heiße Lona. Ich bin. Du, kalau ada du di sini berarti C-nya adalah bis. Du bist Ali. Wie, titik-titik, du. Kalau pertanyaan kan dibalik. Wie, titik-titik, du. Jadi personal pronomennya ada di belakang. Karena do berarti sinnya ini adalah bis. Berarti we bis do. Nah ini we Haisen. Kalau gini gimana? Nggak ada personal pronomennya. Kita lihat Haisen belakangnya an. Kalau belakangnya an berarti kita ngelihatnya dari sini. Belakangnya an ini personal pronomennya adalah z. Haisen z. Siapa nama? Siapa nama Anda? Nah, ini ada which tiga border atau kata-kata penting ini dihafalkan mungkin ya bisa. Haisen artinya bersama, Sein artinya adalah, Kommen aus artinya berasal dari, Sprechen artinya berbicara.
Where artinya siapa. We bagaimana atau siapa. Jadi bisa berarti bagaimana, bisa berarti siapa. Tergantung konteks kalimat selanjutnya. Kalau ada woher, dari mana, shun itu artinya senang, dish atau zi, kita lihat kayak tadi, kalau dish itu kamu yang informal, dan kalau zi itu Anda yang formal. Kenanjularan, berkenalan. Jadi senang berkenalan denganmu atau dengan Anda. Jadi itu aja buat pertemuan pertama kali ini. Ada pertanyaan mungkin kita bisa didiskusikan bareng ya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.